Terlihat sejumlah rumah rusak berat hingga atap. Tanggal 21 November tahun 2022, gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang bumi Cianjur, Jawa Barat. 335 jiwa melayang, 7.729 orang luka-luka, dan 62.628 keluarga kehilangan rumah mereka. Di tengah reruntuhan itu, siapa yang pertama kali memeluk mereka? Bukan diplomat dan bukan pula birokrat. Perawat. Tapi ketika kebijakan bencana itu dirumuskan dan ketika regulasi penanganan darurat itu disusun, di mana suara perawat? Itulah paradoks terbesar dalam sistem kesehatan bencana kita hari ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Hundur Rahman, mahasiswa program studi ilmu keperawatan dari Stikes Notokusumo, Yogyakarta. Dan hari ini saya berdiri bukan sekedar sebagai mahasiswa. Saya berdiri sebagai the voice of resilience. Suara yang meyakini bahwa perawat bukan sekedar sebagai pelengkap sistem, melainkan sebagai arah penentu keselamatan publik. Menurut data WHO dalam Health Emergency and Disaster Risk Management Framework pada tahun 2019, perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar di seluruh dunia yang mencapai lebih dari 59% dari total tenaga kesehatan global. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 700.000 perawat terdaftar aktif. Namun ironisnya, dalam peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2016 tentang sistem komando penanganan darurat bencana, perawat hanya disebutkan sebagai tenaga pelaksana lapangan. Tidak ada kursi perawat di meja perencanaan dan tidak ada suara perawat di rapat koordinasi kebijakan. Ini bukan lagi kesenjangan administratif. Ini adalah celah yang telah menelan banyak nyawa. Izinkan saya bertanya pada Anda, siapa yang tahu bahwa korban bencana tidak hanya membutuhkan pertolongan fisik, tapi juga trauma psikologis akut? Perawat. Siapa yang memahami bahwa kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas membutuhkan jalur evakuasi dan protokol yang berbeda? Perawat. Siapa yang setiap hari berhadapan langsung dengan kenyataan yang tidak tampak di lembar laporan? Perawat. Perspektif keperawatan bukan perspektif klinis semata. Ia adalah perspektif humanis, berbasis komunitas, dan berbasis data real time yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Nursing Management pada tahun 2021 membuktikan bahwa sistem respon bencana yang melibatkan perawat dalam perancangan kebijakan menunjukkan penurunan angka mortalitas hingga 23% dibandingkan sistem yang tidak. 23% itu bukan angka statistik biasa.
itu adalah nyawa manusia. Maka izinkan saya menawarkan 3 agenda kebijakan konkret yang harus segera diwujudkan. Pertama, integrasi perawat dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Revisi regulasi BNPB harus mengamanatkan keterwakilan perawat, bukan sekadar konsultan, tetapi sebagai anggota tetap tim perumus kebijakan dari tingkat puskesmas hingga pusat. Kedua, standar nasional kompetensi keperawatan bencana. Indonesia belum memiliki kurikulum keperawatan bencana yang terstandarisasi secara nasional. Ini harus menjadi prioritas PPNI, Kemendikbudristek, dan juga Kemenkes dalam agenda transformasi kebijakan pendidikan keperawatan 2025 hingga 2030. Ketiga, digitalisasi data keperawatan bencana. Di era digital saat ini, setiap perawat harus menjadi node data dalam sistem informasi kesehatan bencana real time. Data yang perawat kumpulkan harus mengalir langsung ke meja pengambil keputusan, bukan tertumpuk dalam lembar laporan manual. 3 agenda ini bukan utopia semata. New Zealand dan Jepang telah membuktikan, dan kini saatnya kita juga harus membuktikannya. Saya teringat sebuah kalimat dari Florence Nightingale, perempuan yang bukan hanya merawat prajurit di medan perang kriminal, tapi juga mengubah kebijakan sanitasi Inggris dengan data yang ia kumpulkan sendiri. Florence Nightingale berkata, "Saya tidak pernah memberikan atau menerima penjelasan tentang apa yang tidak mungkin." Perawat Indonesia tidak boleh berhenti pada kata tidak mungkin. Kita adalah the voice of resilience, suara yang bangkit di tengah keruntuhan, suara yang ingin bertahan ketika yang lain menyerah. Dan kini saatnya suara itu memasuki ruang-ruang yang selama ini melupakannya. Karena bencana tidak pernah memilih waktu, bencana tidak pernah memilih tempat, dan juga bencana tidak pernah memilih korban. Tapi kebijakan bisa memilih. Apakah ia akan memilih melindungi atau justru membiarkan? Dan pilihan itu harus dibuat bersama perawat, di meja yang sama, di ruang yang sama, dan dengan suara yang sama kuatnya. Karena ketangguhan suatu bangsa tidak hanya diukur dari seberapa cepat ia membangun kembali gedung-gedung, tapi dari seberapa bijak ia menjaga nyawa manusia. Suarakan perawat, selamatkan bangsa. Saya Hamdan Rahman, terima kasih.